Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk pertemuan hari ini akan membahas fungsi dan relasi lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya. Baik, mari kita simak pemaparan materi perkuliahan pada hari ini. Fungsi ya. Di sini sampaikan misalkan ada A dan B himpunan, kemudian ada relasi biner F ya, fungsi dari A ke B. Ini merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ya. Jadi apabila elemen di dalam A ini dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, maka dia adalah berupa sebuah fungsi. Nah, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menuliskan dengan aturan seperti ini ya. F titik 2A kemudian tanda panah ke B. Ya. Ini artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A. Dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah. Ya, jadi himpunan yang berisi semua nilai dari pemetaan F disebut jelajah atau rank dari F. Ya. Kemudian perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Ya. Nah, fungsi ada relasi yang khusus di mana tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Kemudian fungsi juga dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya satu himpunan pasangan terurut ya seperti pada relasi. Atau yang kedua adalah formula pengisian nilai atau assignment ya. Misalkan contohnya ada fungsi X sama dengan 2X plus 10, Fx sama dengan X kuadrat dan Fx sama dengan 1 per X. Atau bisa juga berbentuk kata-kata. Misalkan F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Kemudian bisa juga kita tulis dalam kode program ya atau source code. Nah, misalkan contoh fungsi menghitung X ya, fungsi ABS, X sama dengan integer ya, kemudian integer begin if X lebih kecil dari 0 dan ABS lebih kecil sama dengan min X, else ABS sama dengan X, N. Ya, misalkan fungsinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke relasi. Misalkan X sama dengan himpunan 1, U, kemudian 2, V, dan 3, W, dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3, ke B sama dengan U, V, W,
ini adalah fungsi dari A ke B. Ya. Di sini F1 ya, nilainya sama dengan U ya. F1 nilainya sama dengan U. Kemudian F2 nilainya V. F3 nilainya B. Ya. Nah, kemudian daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah U, V, dan W. Ya, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Nah, contoh relasi di sini ada F sama dengan himpunan 1, U, 2, U, dan 3, V. Ya, dari A-nya himpunan 1, 2, 3 ke B himpunan U, V, dan W. Adalah fungsi dari A ke B. Meskipun U ini merupakan bayangan dari dua elemen A. Ya, jadi kalau kita lihat ya, fungsi 1, fungsi 2 gitu ya, ini sama-sama menghasilkan nilai U ya. Sehingga daerah asal fungsi adalah A, daerah hasilnya adalah B. Ya, sedangkan jelajah fungsinya adalah U dan V. Ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini hanya ada U dan V saja. Sehingga jelajah fungsinya hanya U dan V saja. Kemudian di sini ada fungsi 1, U, 2, V, dan 3, W. Ya, himpunan 1, U, 2, V, dan 3, W. Dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. B adalah himpunan U, V, dan W. Ya, ini bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke elemen B. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang dipetakan itu hanya 1, 2, dan 3 ya, yang 4-nya tidak. Sehingga ini disebut bukan fungsi. Ya, karena ada satu nilai di dalam himpunan A yang tidak dipetakan. Ya, ke B. Nah, kemudian contoh 29 ada fungsi, ada F adalah himpunan 1, U, 1, V, 2, V, dan 3, W. Dari A adalah himpunan 1, 2, 3, ke B adalah himpunan U, V, dan W. Ini juga bukan fungsi. Ya, karena satu ini dipetakan ke dua buah elemen, yaitu U dan V. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini nilai 1 dipetakan ke dua tempat ya, ke U dan juga ke V. Sehingga ini juga bukan fungsi. Ya. Kemudian contoh 30 misalkan ada fungsi Z ya. Dipetakan ke Z ini didefinisikan oleh fungsi X sama dengan X kuadrat. Di mana daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat dan jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya, jadi kalau dilihat di sini ya dari contoh ada himpunan A, ada himpunan B, A kecil dipetakan ke 1, B dipetakan ke 3, C dipetakan ke 5, dan D dipetakan ke 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi himpunan 1, W, 2, U, dan 3, V dari A yang merupakan himpunan 1, 2, 3 ke B yang merupakan himpunan U, V, W, dan X. Ini adalah fungsi 1 ke 1. Ya,
Tetapi relasi F sama dengan himpunan 1, U, 2, U, dan 3, V dari A, himpunan 1, 2, 3 ke B, himpunan U, V, W, ini bukan fungsi 1 ke 1, karena fungsi 1 ini sama dengan fungsi 2. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini adalah fungsi 1 ke 1 ya, karena nanti 1 akan dipetakan ke W. Karena nanti 1 akan dipetakan ke W, ya. Ke W, ya. Kemudian 2 akan dipetakan ke U, kemudian 3 akan dipetakan ke V. Ya, ini fungsi 1 ke 1 ya. Jadi daerah domainnya dipetakan satu per satu ke kodomainnya. Kalau yang kedua, relasi F1, U dan 2, U ini bukan fungsi 1 ke 1. Ya. Karena baik 1 dan 2 ini sama-sama dipetakan ke U. Ya. Misalkan fungsi Z ya ke Z, tentukan apakah fungsi X sama dengan X kuadrat per 1 dan fungsi X sama dengan X min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Ya, penyelesaian. Fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1 bukan fungsi 1 ke 1, karena untuk 2X yang bernilai mutlak sama, tetapi tandanya berbeda, nilai fungsinya sama. Ya. Misalkan fungsi 2, ya, ini nilainya akan sama dengan min 2. Ya. Menghasilkan nilai 5. Padahal min 2 ini tidak sama dengan 2. Ya. Misalkan di sini kita masukkan 2 kuadrat, X-nya 2 ditambah 1. Ya, kemudian min 2 kuadrat ditambah 1. Ya, kalau min 2 dikuadratkan hasilnya positif ya. 4 plus 1. Di sini juga 4 plus 1. Ya, jadi nilainya berbeda. Ya, min 2 tidak sama dengan 2. Kemudian ada fungsi X sama dengan X min 1 adalah fungsi 1 ke 1. Karena untuk A tidak sama dengan B, ya, di mana A min 1 tidak sama dengan B min 1. Ya. Misalkan di sini kita masukkan A-nya 1, B-nya 2. Ya, kita masukkan fungsinya. Ya. Misalkan X-nya ini kita isi A1 dikurang 1, 0. Ya, tapi kalau kita jadikan 2 min 1 hasilnya 2. Ini tidak akan sama. Sehingga ini adalah fungsi 1 ke 1. Ya. Atau di sini juga ada contoh ya, misalkan untuk X sama dengan 2, fungsi 2 sama dengan 1, dan untuk X sama dengan min 2, fungsi min 2 sama dengan min 3. Ya. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen B ya merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Ya. Jadi perhatikan kata kuncinya ya. Bayangan ya dari satu atau lebih himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B ini merupakan jelajah dari F. Ya, jadi seluruh fungsi yang ada di B ini adalah jelajah dari fungsi F. Ya, fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Kemudian relasi fungsi himpunan 1, U, 2, U, 3, V dari A, himpunan 1, 2, 3 ke B, himpunan U, V, W, ini bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Ya. Karena W-nya tidak termasuk jelajah dari F ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
U dan V saja. Ya. Relasi F 1, W, 2, U, dan 3, V dari A adalah himpunan 1, 2, 3 ke B himpunan U, V, W. Ini merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Ya. Jadi kalau fungsi pada ini semua jelajah dari F-nya ini harus digunakan. Ya, jadi anggota B-nya ini adalah jelajah dari F, ya. Jadi kalau kita lihat di sini W, V, dan U, ya ini semua dipetakan ya dari fungsi A. Seperti itu. Oke, misalkan ada fungsi yang memetakan Z ke Z, tentukan apakah fungsi X sama dengan X kuadrat plus 1 dan fungsi X sama dengan X min 1 merupakan fungsi pada. Jadi kalau kita lihat atau kita lakukan proses penyelesaian, fx sama dengan x kuadrat plus 1 bukan fungsi pada, ya karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi x sama dengan x min 1 adalah fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x min 1 akan dipenuhi untuk x sama dengan y plus 1. Nah, kemudian ada fungsi f dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijection jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Ya, jadi misalkan di sini ada contoh f sama dengan himpunan 1, U, 2, W, dan 3, V dari A adalah himpunan 1, 2, 3 ke B himpunan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Ya, jadi 1 dipetakan ke U, 2 ke W, 3 ke V, dan semua jelajah dari fungsi A ke B. Ya. Jadi B ini semua dijelajahi. Kemudian ada fungsi fx sama dengan x min 1. Ini merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Ya, jadi kita lihat contoh berikut. Ya, di sini ada fungsi 1 ke 1 bukan pada. Ya, jadi kalau dilihat ini A dipetakan ke 3, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 4. Tapi ada satu jelajah yang tidak dipakai. Ya, atau tidak dijelajahi. Ya, yaitu nilai 2. Kemudian fungsi pada tapi bukan 1 ke 1. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk semua himpunan B ini dijelajahi ya. Baik nilai 1, nilai 2 maupun nilai 3. Ini dijelajahi. Namun bukan fungsi 1 ke 1 karena ada satu nilai ya. 2 ini dikunjungi sebanyak 2 kali, dijelajahi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian di sini juga ada ya. Di sini disebutkan ini bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Ya. Kenapa? A dan D ini menjelajahi ke pada himpunan B. Ya. Jadi 2 ini dikunjungi oleh A kecil dan D. Ya, sehingga ini bukan fungsi 1 ke 1. Dan dia tidak termasuk ke dalam himpunan pada
Ya, karena ada salah satu nilai yang tidak dijelajahi, ya, yaitu nilai 4. Nah, yang ini disebut bukan fungsi ya, karena yang pertama, ya dia bukan fungsi satu ke satu, karena lebih, ya, dari satu domain, ini bisa mengunjungi lebih dari 2. Ya, kemudian B ini jelajahnya juga, ya, dijelajahi lebih dari 1 kali. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Ya, balikan fungsi atau inverse kebalikannya ini dilambangkan dengan F min 1. Ya. Misalkan A kecil adalah anggota himpunan A besar dan B kecil adalah anggota himpunan B besar, maka fungsi balikan atau fungsi inverse dari B ini sama dengan A jika fungsi A sama dengan B. Nah, fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikkan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena fungsi balikannya tidak ada. Kemudian pada contoh 37, terdapat fungsi sama dengan himpunan 1, U, 2, W, dan 3, V. Dari A adalah himpunan 1, 2, 3, ke B adalah himpunan U, V, W, adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Di mana balikan fungsi F adalah, ya. Jadi kalau di sini, ya, ini adalah fungsi awalnya. Ya, ini adalah fungsi awalnya, ini adalah fungsi inverse-nya. Ketika kita melakukan fungsi inverse, kita tinggal membalikkan saja. Ya. Nah, kalau misalkan di sini himpunannya di awal dari 1, ya, berarti kita tinggal membalik U-nya di depan, 1-nya ke belakang. Ini juga sama ya. W-nya di depan, 2-nya di belakang. V-nya di depan, 3-nya di belakang. Ya, jadi berubah antara himpunan domain dan kodomainnya. Ya, yang tadinya domain menjadi kodomain, yang tadinya kodomain menjadi fungsi domain. Ya. Jadi ini hanya tinggal kita inverse saja. Ya, kita balik. Ya, jadi 1 nanti posisinya di kedua, sedangkan yang U posisinya ke yang 1 dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan di contoh 38, ya. Tentukan balikan fungsi f(x) sama dengan x min 1. Bila diketahui fungsi f(x) sama dengan x min 1 adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, jadi balikan fungsi tersebut, ya, ada. Misalkan f(x) sama dengan y, sehingga y sama dengan x min 1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi, balikan fungsi balikannya adalah f inverse y sama dengan y plus 1. Ya, seperti itu. Tentukan balikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Ya, penyelesaian dari contoh 341 dan 344, kita sudah menyimpulkan bahwa fungsi x sama dengan x min 1 bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, sehingga fungsi balikannya tidak ada. Jadi, fungsi x sama dengan x kuadrat plus 1 adalah fungsi yang not invertible.
Kemudian ada komposisi dari dua buah fungsi. Ya. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Kemudian komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG. Adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOGA sama dengan fungsi G ke A. Contoh 40 diberikan fungsi G sama dengan himpunan 1, U, 2, U, dan 3, V. Yang memetakan A adalah himpunan 1, 2, 3 ke B, ya, yang merupakan himpunan U, V, dan W, dan fungsi F sama dengan himpunan U, Y, kemudian V, X, dan W, Z. Ya, yang memetakan B ke himpunan U, V, W ke C, X, Y, Z. Ya, sehingga fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG, ya, 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, 1 U, ya, dia akan cari ke sini. Ya. Maka nanti dia akan memberikan hasil, ya, 1, Y. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ya. 2, Y. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 ini akan ke U. Dari U dia akan cari ke sini. Oh, U ke sini. Ya, berarti nanti hasilnya juga sama nih. Ya. U, 2, Y. Ya. Ini salah. Highlight. Oke. Kemudian kita lihat ke sampingnya ya. Ada 3, V. Kita akan cari V ini. Oh, V ini dia akan ke sini nih. Ya. Sehingga nanti 3 ini akan berelasi dengan X. Ya. Nah, makanya hasilnya adalah 1, Y, kemudian 2, X, 2, Y, dan 3, X. Ya, caranya seperti itu. Kemudian contoh 41 diberikan fungsi fx, ya, di mana x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat per 1. Kita disuruh menentukan fungsi FOG dan GOF. Ya, kalau FOG berarti nanti kita mengambil rumus ini ya. Nah, fungsi G-nya dulu nih. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini X kuadrat plus 1. Ya. Sedangkan kalau GOF, ini G-nya dulu. Ya. Kemudian kita masukkan ke fungsi ini nih. X min 1. Ya. Nanti nilai ini yang dimasukkan ke sini. Jadi kalau ini kita kerjakan dulu fungsi G, ya, fungsi G-nya kan yang ini ya. Yang ini kita masukkan ke sini. Sedangkan kalau yang di bawah ya GOF berarti fungsi ini kita masukkan ke sini.
Nanti nilainya tinggal kita masukkan ke sini, ya. Jadi kalau yang ini sebenarnya tadi ya, X kuadrat plus 1, ya. Ini tinggal kita masukkan tadi ya, X min 1, sehingga kita dapat X kuadrat, hasilnya yang ini adalah X kuadrat min 2X plus 2. Nah, kemudian ada beberapa fungsi khusus. Ya, ada yang namanya fungsi floor dan ceiling. Nah, kalau kita berbicara floor ini kan istilah dari lantai ya. Ceiling adalah atap. Kita lihat ya pernyataannya. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X, ya, kalian lihat ya. Fungsi floor ini X, kemudian ada kurung di bawah. Ya, jadi kalau ada tanda seperti ini floor ya. Ingat aja floor itu di bawah. Ya, sehingga sikunya itu ada di bawah. Ya. Nah, sikunya ada di bawah. Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Berarti dia mencari batas yang paling bawah. Ya. Kemudian ada fungsi ceiling dari X. Nah, kalau dilihat, ini tandanya, ya, sikunya ini ada di atas. Ya, jadi, bedanya hanya itu ya. Kalau yang ini di bawah, floor, ceiling di atas. Ingat aja, ceiling atap. Ya. Nah, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Atau yang paling mudah, diingat aja seperti ini ya. Fungsi floor membulatnya ke bawah. Ya. Karena lantai adanya di bawah gitu ya. Ceiling atap ini membulatkan ke atas. Ya, jadi cepat kalau kalian mengingatnya seperti itu. Oh, floor itu di bawah berarti nanti kebulatannya ke bawah. Oh, ceiling di atas berarti membulatnya ke atas. Nah, misalkan di sini ada contoh nilai fungsi floor dan ceiling. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang floor, ya, yang ini adalah ceiling. Kalau kita lihat di sini misalkan ada nilai suruh cari floor 3,5. Ya, berarti kita cari nilai bulat terdekat ke bawah ya. 3,5 nilai bilangan bulatnya ke bawah berarti 3. 0,5 nilai bilangan bulat terbawahnya 0. 4,8 nilai bilangan bulat ke bawahnya 4. Min 0,5 nilai bilangan bulat ke bawahnya adalah min 1. Ya, min 3,5 ini nilai bilangan bulatnya adalah min 4. Nah, kemudian ada ceiling. Ini membulatkannya ke atas. Ya, tandanya seperti ini. Ceiling dari 3,5 ini adalah 4. Ceiling dari 0,5 adalah 1. Ceiling dari 4,8 adalah nilainya 5. Ceiling dari 0,5 adalah 0. Ceiling dari min 3,5 adalah min 3. Ya. Jadi kalau misalkan ada nilai ya, misalkan di sini. Ya, misalkan di sini atap atau ceiling, di sini floor-nya ya. Lantainya misalkan. Atau bawah. Nah, di sini ada 3,5. Ya, kalau floor dia akan ke bawah. Kalau ceiling dia akan ke atas. Ya, ke bawah ini nilainya 3, bilangan bulatnya ke atas adalah 4. Ya. Di dalam komputer, data dikodekan dalam untayan byte. Ya, 1 byte terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk merepresentasikan data adalah sebanyak 125 dibagi 8. Ya. Karena 1 byte ini terdiri atas 8 bit.
ya. Jadi kalau ada 125 bit, maka jumlah byte-nya kita bagi ya, 125 dibagi 8. Sama dengan 16 byte. Kemudian perhatikan bahwa 16 dikali 8 sama dengan 128 bit. Sehingga untuk byte yang terakhir ini perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 byte ini tetap 8 bit. Nah, bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapi 8 bit disebut sebagai padding bit. Ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai fungsi modulo. Ya, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Di mana A mod M ini memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil daripada M. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh fungsi modulo ya. Ada 25 mod 7 sama dengan 4, 15 mod 4 sama dengan 0, 3612 mod 45 sama dengan 12, 0 mod 5 sama dengan 5, min 25 mod 7 sama dengan 3 gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat ya. Misalkan 25 ya dibagi 7. Ya, ini nanti hasilnya ya yang terdekat itu adalah 21 ya. Ya, 21. Ya, kemudian 25 dikurang 21 ya. Ini sisanya adalah 4. Ya, jadi 25 dibagi 7 ini 3 ya. 7 kali 3 21. Nah, 21 kemudian nilai 25 ini kita kurang 21 masih ada sisanya. Sisanya ada sebanyak 4. Ya. Kemudian 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 ini 12 ya. Ada 12. Ya. Nah, kalau 12 ini berarti 15 dikurang 12 ini adalah 3. Ya. Nah, ini harusnya ya, kalau 15 dibagi 4 itu 3. Tapi kalau di sini 16 ya, baru hasilnya 0. Ya, ini ada kesalahan redaksional ya. Jadi kalau 15 mod 4 ini harusnya 3 ya karena 15 dikurang 12. Ya. Nah, nanti kalian coba lakukan pembuktian terhadap ini ya. Yang setelahnya ini. Oke. Selanjutnya ya, kemudian ada fungsi faktorial ya. Di mana n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0 atau 1 dikali 2 dikali dalam kurun n min 1 dikali n apabila n lebih besar dari 0. Ya. Kemudian A pangkat n sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Ya, A dikali sampai dengan A dibagi N. Ya, sampai sejumlah N. Di mana N lebih besar daripada 0. Ya, untuk kasus perpangkatan negatif, A min N ini sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ya, kemudian ada fungsi logaritmik berbentuk ya, Y sama dengan A log X.
Nah, kemudian ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Ya, misalkan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali n dalam kurung n-1 dikali n sama dengan n-1 faktorial dikali n. Ya, di mana n faktorial adalah 1 jika n sama dengan 0 atau n dikali dalam kurung n-1 faktorial jika n lebih besar dari 0. Kemudian fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Ya, yang pertama basis, yaitu bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi dari rekursif. Kemudian ada recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal basis. Nah, ini contoh rekursif dari faktorial A basis. N faktorial sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Ya. Kemudian recurrence apabila N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial jika N-nya lebih besar daripada 0. Nah, 5 faktorial ini bisa dihitung menggunakan langkah berikut ya. Langkah yang pertama, 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Ini bersifat recurrence. Ya. Kemudian 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Langkah ketiga, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Langkah keempat, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. Langkah kelima, 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial. Langkah keenam, 0 faktorial sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini basis ya, n faktorial sama dengan 1 jika n-nya sama dengan 0. Ya, jadi ini n-nya 0, maka nilainya 1. Sedangkan recurrence jika n faktorial ini sama dengan n dikali n-1 faktorial jika n-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini akan mengacu ke sini. Sedangkan kalau ini, dia akan melihatnya ke basis. Oke, kemudian kita cari ya, 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial. Nah, tinggal nilai ini aja turunin ya. 1 dikali 0 faktorial, hasilnya 1. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial, ya, sama dengan 2. Ya, kemudian 3 faktorial adalah 3 dikali 2 faktorial, ya 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 faktorial, 4 dikali 3 faktorial, 4 dikali 6. 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Ya, dikali 24. Jadi kalau kalian lihat ya ini sebenarnya urutannya. 1 nilainya ke sini, 1 ini ke sini, 2 ke sini, 6 ke sini, 24 ke sini. Dapatlah hasil seperti ini. Ya, 5 faktorial sama dengan 120. Kemudian di sini ada contoh fungsi rekursif lainnya ya. Jika f(x) sama dengan 0, jika x sama dengan 0, 2f dalam kurung x min 1 ditambah x kuadrat jika x tidak sama dengan 0. Ya, kemudian fungsi Chebyshev ya, di mana t n, x sama dengan ya 1 jika n sama dengan 0, x jika n sama dengan 1, atau 2x kali 2 kali t dalam kurung n min 1, x dikurang t dalam kurung n min 2, x di mana n lebih besar dari 1. Ya, kemudian ada fungsi Fibonacci, fungsi n sama dengan 0 jika n sama dengan 0, 1 jika n sama dengan 1. Ya, kemudian fungsi n min 1 ditambah fungsi n min 2 jika n lebih besar dari 1. Kemudian relasi kesetaraan. Jadi,
Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalency relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan disebut sebagai setara, ya, atau ekivalen. Misalkan ada contoh, A adalah himpunan mahasiswa. R relasi pada A, di mana A kecil, B adalah elemen relasi jika A kecil satu angkatan dengan B. Nah, R refleksif setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R disebut setangkup jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Kemudian R disebut menghantar jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pasti A-nya ini seangkatan dengan C. Nah, dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Kemudian ada relasi pengurutan parsial. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial atau partially ordered set atau poset dan dilambangkan dengan S, R. Nah, contoh relasi lebih besar sama dengan pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Nah, karena relasi lebih besar sama dengan refleksif karena A lebih besar sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A. Kemudian relasi lebih besar sama dengan tolak setangkup karena jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A sama dengan B. Kemudian relasi lebih besar sama dengan menghantar karena jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan C, maka A lebih besar sama dengan C. Contoh relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat merupakan relasi pengurutan parsial. Karena relasi habis membagi bersifat refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi pengurutan parsial, dua benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih rendah atau lebih tinggi, ya, dibandingkan yang lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Istilah pengurutan menyatakan bahwa benda-benda di dalam himpunan tersebut diurutkan berdasarkan sifat atau kriteria tersebut. Ada juga kemungkinan dua buah benda di dalam himpunan tidak berhubungan dalam suatu relasi pengurutan parsial. Dalam hal demikian, kita tidak dapat membandingkan keduanya sehingga tidak dapat diidentifikasi mana yang lebih besar atau lebih kecil. Itulah alasan digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tak lengkap. Kemudian ada closure relasi, ada closure of relation. Ya, contoh relasi R adalah himpunan 1,1, himpunan 1,3,
2,3 dan himpunan 3,3. Pada himpunan A, ya, himpunan 1, 2, 3 tidak refleksif. Bagaimana membuat relasi refleksif yang sesedikit mungkin dan mengandung R? Tambahkan 2,2 dan 3,3 ke dalam R karena dua elemen relasi ini yang belum terdapat di dalam R, ya. Kemudian relasi baru S mengandung R, yaitu ya tadi ya 2,2 dan juga 3,3. Relasi S disebut klosur refleksif dari R. Ya, kemudian contoh 2, relasi R adalah himpunan 1,3, 1,2, 2,1, 3,2 dan 3,3. Pada himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3 ini tidak setangkup. Nah, bagaimana kita membuat sebuah relasi setangkup yang sesedikit mungkin dan mengandung R? Nah, kita bisa menambahkan 3,1 dan 2,3 ke dalam R. Karena dua elemen relasi ini yang belum terdapat di dalam S, ya, agar menjadi setangkup. Relasi baru S mengandung R, S sama dengan himpunan 1,3, 3,1, 1,2, 2,1, 3,2, 2,3 dan 3,3. Ya. Jadi di sini kita menambahkan 3,1 ya dan 2,3. Sehingga relasi S disebut klosur setangkup dari R. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A, R ini dapat memiliki atau tidak memiliki sifat P, seperti refleksif, setangkup, atau menghantar. Ya, jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka disebut sebagai klosur atau tutupan dari R. Ini namanya klosur refleksif. Ya, misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur refleksif dari R adalah R gabungan A. Yang dalam hal ini A adalah himpunan A, A, di mana A adalah elemen A besar. Nah, contoh ada R adalah himpunan 1,1, 1,3, 2,3, dan 3,2. Ini adalah relasi pada A, yaitu himpunan 1, 2, 3. Maka A adalah himpunan 1,1, 2,2, 3,3. Ya. Sehingga klosur refleksif dari R-nya adalah himpunan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 gabungan dari 1,1, 2,2 dan 3,3. Ya. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini ya setelah dilakukan proses penggabungan. Ya. Untuk nilai yang sama tidak perlu diulang 2 kali. Ya. Jadi ada 1,1, 1,3, 2,2, 2,3 dan 3,2 serta 3,3. Kemudian misalkan R adalah relasi himpunan A, B sedemikian hingga A tidak sama dengan B pada himpunan bilangan bulat. Klosur refleksif dari R adalah himpunan A, B di mana A tidak sama dengan B gabungan A, di mana A adalah elemen Z. Ya. Sehingga menghasilkan A, B ya, di mana A, B adalah elemen dari Z. Ya. Kemudian klosur setangkup. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup dari R adalah R gabungan R min 1. Dengan R min 1, refleksifnya adalah B himpunan B, A, sedemikian sehingga A, B adalah A elemen dari R.
Ya, di sini ada contohnya R sama dengan himpunan 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 adalah relasi pada A, himpunan 1, 2, 3. Nah, kemudian inverse-nya adalah himpunan 3,1, 2,1, 1,2, 2,3, dan 3,3. Sehingga klosur setangkupnya adalah gabungan antara R dengan inverse-nya. Ya. Jadi ini ya digabung dengan ini. Ya, sehingga menghasilkan ini. Misalkan R adalah relasi A, B, A habis membagi B pada himpunan bilangan bulat. Ya, klosur setangkupnya adalah A, B, A habis membagi B, A, B habis membagi A. Sehingga apa? A, B sedemikian sehingga A habis membagi B atau B habis membagi A. Kemudian ada klosur menghantar. Nah, klosur menghantar ini lebih sulit daripada dua buah klosur sebelumnya. Ya, misalkan R adalah himpunan 1, 2, 1, 4, 2, 1, dan 3,2 adalah relasi A, himpunan 1, 2, 3, 4. R tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan A, C. Sedemikian sehingga A, B, dan B, C ada di dalam R. Pasangan A, C yang tidak terdapat di dalam R adalah 1,1, 2,2, 2,4, dan 3,1. Kemudian penambahan semua pasangan ini ke dalam R sehingga menjadi S adalah himpunan 1,2, 1,4, 2,1, 3,2, 1,1, 2,2, 2,4, dan 3,1. Tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar karena misalkan terdapat 3,1 elemen S dan 1,4 elemen S, tetapi 3,4 bukan merupakan elemen dari S. Klosur menghantar dari R adalah R2 gabungan dari R3 gabungan dari R sampai dengan N, ya. Jika MR adalah matriks yang merepresentasikan R pada sebuah himpunan dengan N elemen, maka matriks klosur menghantar RK adalah MR atau MR2 atau MR3 ya atau MR sampai dengan N. Ya, misalkan R adalah himpunan sebagai berikut yang merupakan relasi pada himpunan A, himpunan 1, 2, 3, tentukan klosur menghantar dari R. Ya, kemudian kita lakukan representasi ya terhadap relasinya. MR, ya, matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Kemudian kita akan cari klosur menghantar dari R ya, MR, M, R2, atau MR3. Ya, karena MR2 sama dengan MR, MG, ya, kemudian kita lakukan proses pencarian. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai sebagai berikut. Ya, 1,1, 1,2, 1,3 sampai dengan 3,3. Klosur menghantar menggambarkan bagaimana pesan dapat dikirim dari suatu kota ke kota lain baik melalui hubungan komunikasi langsung atau melalui kota antara sebanyak mungkin. Misalkan jaringan komputer mempunyai pusat data di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Kupang. Misalkan R adalah relasi yang mengandung A, B jika terdapat saluran telepon dari kota A ke kota B. Ya, misalkan seperti ini ya, Jakarta ke Bandung, ke Surabaya, dari Jakarta ke Medan, baru bisa ke Surabaya. Ya, kemudian dari Makassar ke Kupang. Karena tidak semua link langsung dari satu kota ke kota lain, maka pengiriman data dari Jakarta ke Surabaya tidak dapat dilakukan secara langsung. Relasi R tidak menghantar karena ia tidak mengandung semua pasangan pusat data yang dapat dihubungkan, ya, baik link langsung atau tidak langsung.
Klosur menghantar ini merupakan relasi yang paling minimal yang berisi semua pasangan dari pusat data yang mempunyai link secara langsung ataupun tidak langsung dan mengandung R. Baik, demikian materi pembelajaran perkuliahan pada hari ini mengenai fungsi dan relasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bisa memberikan pencerahan ya untuk dapat memahami materi secara lebih dalam. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.